Shalom kids, good morning. Apa kabarnya hari ini? Miss Lia berharap kalian terus sehat dan semangat untuk belajar dari rumah. Nah, kids, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita di hari yang baru, mari kita berdoa bersatu dalam doa, meminta Tuhan Yesus menuntun setiap pembelajaran kita hari ini. Fold your hands and close your eyes. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya buat pagi hari yang baru, yang indah yang boleh Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini kami masih boleh ada semua karena kasih-Nya Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau belajar tematik. Tuhan berkati ya, berkati Miss Lia yang menyampaikan materi, Tuhan berkati kami semua yang ada di rumah, dan Tuhan berkati keluarga kami yang menjaga kami saat belajar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, oke kids, hari ini kemarin kita sudah belajar pembelajaran 3 ya sayang, di subtema 2, yaitu masih mengenai tentang kegiatan siang hari. Nah sayang, hari ini pembelajaran 4 kita skip ya nak, yaitu halaman 67 sampai 70 itu tidak kita bahas karena itu lebih banyak PJOK ya. Jadi halaman 67 sampai 70 kita skip. Nah sekarang kita akan belajar di halaman 71. Boleh dibuka halaman 71 nak, yaitu di pembelajaran 5 ya. Oke. Di pembelajaran 5 kita akan membahas mengenai cahaya matahari. Boleh disimak bukunya, Miss Lia akan bacakan buat kalian semua. Cahaya matahari. Siang hari langit tampak terang, cuaca pun terasa panas. Langit terang dan cuaca panas karena cahaya matahari. Cahaya matahari sangat berguna. Petani menanam padi di sawah. Padi hidup karena ada cahaya matahari. Ibu dapat menjemur pakaian karena ada cahaya matahari. Nah, dari teks bacaan singkat ini mengenai cahaya matahari, kita belajar bahwa matahari itu sangat berguna buat seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Yang pertama, matahari itu dapat menyinari bumi ya. Fungsinya matahari menyinari bumi. Kalau nggak ada matahari gelap gulita. Lalu yang kedua, matahari juga berguna buat Pak petani menanam padi. Jadi tumbuhan itu nanti kita akan belajar di buku berikutnya. Tumbuhan itu memerlukan matahari untuk bisa hidup ya, untuk bisa bertumbuh. Jadi tumbuhan itu memang memerlukan matahari seperti Pak petani. Pak petani itu memerlukan matahari untuk padi-padinya yang dia tanam itu bisa hidup. Lalu ibu menjemur pakaian ya, kita ibu atau kita ya butuh matahari untuk bisa mengeringkan baju yang sudah dicuci. Kan baju dicuci itu basah. Jadi kita memerlukan matahari untuk mengeringkan pakaian. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari matahari. Selain menyinari bumi, berguna untuk tumbuh-tumbuhan, untuk menjemur pakaian ya. Nanti di buku berikutnya akan lebih banyak lagi yang dibahas mengenai matahari. Nah, itu adalah 3 manfaat atau baru sedikit ya nak manfaat cahaya matahari. Nah sekarang boleh buka halaman berikutnya nak. Di halaman 72 itu kita skip karena itu hanya membaca saja. Kita langsung ke halaman 73. Nah di halaman 73 di paling atas sudah ada 3 buah gambar yang berbeda. Tugas kita adalah memberi tanda centang untuk kegiatan yang dilakukan di siang hari dan silang untuk kegiatan yang dilakukan bukan siang hari ya. Oke, yang pertama berenang. Kegiatan siang atau malam? Siang, betul. Checklist. Yang kedua, gambar kedua, ada bapak-bapak lagi ronda, terus udah ada bulan, ada bintang. Berarti kegiatan siang hari bukan? Bukan, silang ya. Itu kegiatan malam hari. Lalu terakhir ada Bella dan Kak Hadi yang pulang dari sekolah. Itu kegiatan siang atau malam hari? Siang hari, betul, checklist. Nah, itu adalah beberapa kegiatan yang dilakukan di siang hari. Oke, nah sekarang di bagian bawahnya sayang sudah ada sebuah kotak ya, kotak kosong yang berisi nomor 1 sampai 5. Sekarang kita akan menuliskan 5 kegiatan yang dilakukan siang hari ya. Yang pertama, kalau siang hari anak-anak apa? Dari sekolah? Betul, pulang sekolah. Tulis pulang sekolah. Oke. Yang pertama ya,
Lalu yang kedua, apa sayang? Pulang sekolah. Habis pulang biasanya kita ngapain? Iya, makan siang. Betul, tulis. Yang kedua, makan siang. Pulang sekolah lalu makan siang, ya. Yang ketiga, apa itu? Iya, tidur siang. Betul, istirahat ya. Tulis nak, tidur siang yang ketiga. Jadi yang pertama tadi pulang sekolah, yang kedua makan siang, yang ketiga tidur siang. Yang keempat, apa? Apa? Ya, bisa juga ya. Bermain. Nah, setelah semua udah selesai, mungkin ada yang boleh bermain sama mamanya. Nah, kita boleh tulis itu. Bermain ya. Seperti anak-anak ya di sekolah siang-siang bermain gitu ya setelah pulang sekolah. Lalu terakhir, apalagi yang bisa dilakukan di siang hari? Mengerjakan PR. Nah, itu ya. Jadi sudah ada 5 kegiatan yang bisa dilakukan di siang hari. Yang pertama, pulang sekolah, lalu makan siang, tidur siang, bermain, dan mengerjakan PR. Oke, sekarang boleh open next page. Nah, di halaman setelahnya, di halaman berikutnya, kita akan menarik garis. Ada 4 buah kalimat yang akan kita tarik garis dengan 4 buah gambar. Oke, Miss Lia akan bacakan teksnya, lalu kalian akan menarik garisnya ya nak. Yang pertama, murid-murid membaca buku. Murid-murid membaca di perpustakaan. Nah, boleh ditarik garisnya ke gambar anak-anak yang sedang membaca buku di perpustakaan. Next, Bella anak yang rajin. Bella senang membantu ibu. Ayo ditarik garisnya ya, cari gambar Bella yang senang membantu ibu memasak. Next, bermain harus hati-hati. Bermain tidak boleh bertengkar. Yuk cari gambarnya di mana anak-anak sedang bermain bersama. And the last one, murid-murid bekerja sama. Murid-murid membersihkan kelas. Yuk cari gambarnya. Oke, sudah semua ya. Nah, kita sudah selesai menarik garis. Nah, sekarang nak lihat di bagian sebelahnya. Hari ini kita akan belajar mengenai nilai tempat menentukan puluhan dan satuan ya. Puluhan itu kalau kita belajar 2 bilangan, puluhan itu posisinya di depan dan satuan posisinya di belakang. Kita belajar mengenai puluhan dan satuan ya. Puluhan kalau kita bicara 2 angka, puluhan itu di depan sayang. Di depan ya. Jadi angka 3 ini disebut puluhan karena dia berada di depan. Dan satuan itu ada di belakang ya. Nih angka 2. Jadi kalau kita belajar nilai tempat 2 bilangan, puluhan itu posisinya selalu di depan. Kalau 2 bilangan ya, jadi dia posisinya selalu di depan kalau 2 bilangan. Kalau satuan dia posisinya selalu di belakang. Paham? Contoh 32. 3 ini merupakan puluhan karena dia adalah angka pertama atau angka paling depan. Dan angka 2 adalah satuan karena dia berada di belakang. Contoh Miss Lia kasih 15 ya. Yang mana yang puluhan? Angka 1 atau angka 5? 1. Kenapa? Karena angka 1 ada di depan. Lalu yang mana satuannya? 5. Kenapa? Karena angka 5 ada di belakang. Ingat ya nak, kalau belajar bilangan 2 angka, puluhan selalu di depan dan satuan selalu di belakang ya. Oke. Nah, tadi Miss Lia udah jelaskan ya nak mengenai puluhan dan satuan ya. Ingat kalau kita belajar 2 angka itu seperti ini ya sayang, 32, 15, 19 itu 2 angka ya. Jadi kalau puluhan dia selalu ada di depan bilangan pertama. Tapi kalau satuan dia ada di belakang yaitu bilangan setelah puluhan ya. Nah, sekarang di buku kalian ini sangat mudah. Boleh pegang pensilnya, mari kita kerjakan. Ya. Di sini nak, sudah ada contoh jamur ya nak. Jamur ini jumlahnya 12 ya. Lalu sudah ada kotak puluhan dan satuan. Nah, puluhannya itu angka 1 nih. Kenapa?
Karena puluhan itu memang selalu ada di paling depan kalau kita belajar dua bilangan. Dan satuan dia selalu ada di belakang, paham? Ya, jadi puluhan itu angka 1 dan satuannya angka 2. That's why dibacanya 12. Coba sekarang di sebelahnya ada sebuah kendi ya. Kita sudah tahu jumlahnya, nak, nggak perlu hitung lagi. 14. Nah, tugasnya kita adalah meletakkan yang mana puluhan, yang mana satuan. 14 puluhannya angka berapa, nak? Angka 1 atau angka 4? Iya, angka 1. Tulis di sini 1. Kenapa? Karena dia ada di depan. Berarti satuannya angka berapa? 4. Betul, tulis di sini 4. Oke, next. Hamburger sudah ada jumlahnya 15. Ya, kita akan tentukan puluhannya berapa dan satuannya berapa. Puluhannya angka berapa? 1 atau 5? 1, betul. Kenapa? Karena dia ada di depan. Lalu satuannya angka berapa? 5 karena dia ada di belakang. Next, sisir. 19, yang mana puluhan? Iya, angka 1 tulis. Berarti satuannya yang 9, betul. Tulis di sini 9. Next, buku. Di sini ada angka bukunya 11. Puluhannya berapa, nak? 1, betul, karena dia ada di depan. Dan satuannya 1 juga karena satunya di belakang, ya. Karena 11 itu angka kembar. Lalu next, 16, jeruknya 16. Berapa puluhannya? Angka berapa? Angka 1. Kenapa? Lagi-lagi karena dia ada di depan. Satuannya berapa, nak? 6 karena dia ada di belakang. Sekarang pensil. Pensilnya sudah ada jumlahnya 18. Berapa puluhannya? 1 ya, karena dia ada di depan. Berapa satuannya? 8 karena dia bilangannya ada di belakang. Next, bola ya. Bolanya sudah ada jumlahnya 13 ya, nak. Puluhannya berapa, sayang? 1, betul, karena dia ada di depan. Satuannya adalah 3, betul. Ini pasti bisa, gampang ya, nak. Terakhir 17 ya, penghapusnya ada 17. Puluhannya berapa, nak? 1 ya, karena dia ada di posisi paling depan. Dan satuannya adalah angka 7, betul, karena dia ada di belakang. Nah, tadi sudah ya, sayang, kita sudah mengerjakan mengenai puluhan dan satuan. Ingat lagi, nak, rumusnya taruh di kepala. Kalau dia dua bilangan itu hanya ada 2 angka ya, seperti di 32, 15 gitu ya. Atau yang tadi sudah kita kerjakan kayak 14, 19 itu 2 bilangan. Kalau 2 bilangan, puluhan selalu di depan. Puluhan, ya, ingat. Kalau misalnya tanya puluhan ada di mana, depan atau belakang? Di depan. Satuan ada di mana, di depan atau di belakang? Di belakang, ya. Nah, sekarang di halaman 77 boleh tulis dulu PR ya. Nah, PR-nya adalah apa, Miss? Yang pertama, kalian harus hitung dulu jumlah benda yang sudah ada di sisi kiri kalian. Sudah? Setelah sudah dihitung, kalian tarik garis nih, seperti contoh ya, kendi. Kendi ini jumlahnya 15. Nah, tahu dari mana, Miss? Karena di sini sudah ditarik garis ke 1 puluhan dan 5 satuan, dibaca 15. Baru kalau sudah ketemu puluhannya berapa, satuannya berapa, tarik garis, kalian cari nama bilangannya di sebelahnya. Paham ya, nak? Jadi dihitung dulu jumlahnya, lalu cari misalnya nih, ini jamurnya berapa, misalnya 11 ya. Kalian cari, berarti kalau 11 itu puluhannya angka berapa, satuannya angka berapa. Berarti puluhannya angka 1, satuannya angka 1, dibaca 11. Nah, kamu cari puluhan 1 puluhan dan 1 satuan. Baru cari nama bilangannya ya. Jadi yang di hari ini dikerjakan dan dikumpulkan ke Miss Lia itu halaman 77 saja yang PR. Oke. Ya kids, jangan lupa dikerjakan halaman 77, Miss Lia tunggu, itu PR, jangan lupa dikerjakan ya. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Thank you kids for today. Terus semangat, jangan lupa kerjakan PR dan tugasnya. Jaga jarak, sering cuci tangan, pakai masker, sering sering makan sayur dan buah, dan berdoa buat bangsa Indonesia semoga segera terbebas dari virus corona ya, nak. Thank you kids for today. God bless you.